Saya Muhammad Nur Khozin, dan pada kesempatan kali ini saya akan membersamai teman-teman bukan sebagai pembicara, tapi sebagai moderator tentunya, dan kurang lebih selama 45 menit atau 1 jam mendatang kita akan belajar bersama terkait dengan topik yang teman-teman sudah tahu, yaitu GitOps Introduction with Argo CD, dan tentunya kita akan dibersamai oleh mentor yang sudah berpengalaman di bidangnya, yang teman-teman juga sudah diketahui ya, ada Mas Husni di sini. Gitu. Nah, namun sebelum kita mulai untuk sesi inti ya, di sini akan mungkin saya sedikit pengenalan terlebih dahulu ya. Kira-kira weekend sharing itu sebenarnya apa, dan barangkali teman-teman di sini ada yang ingin menjadi mentor atau ingin menjadi pembicara seperti itu di sesi-sesi weekend sharing selanjutnya karena teman-teman berpengalaman atau memiliki skill tertentu begitu, dipersilahkan gitu ya. Sebentar. Jadi teman-teman, weekend sharing adalah salah satu program dari WeShare.id yang mana menjadi wadah bagi teman-teman mentor ataupun calon mentor ya, yang mereka memiliki skill tertentu, terutama adalah skill digital, ingin berbagi pengalaman dan pengetahuannya kepada teman-teman menti begitu. Di sini kami dari WeShare memberikan wadah, jadi teman-teman jika memang memiliki keinginan untuk berbagi gitu kan, nanti bisa langsung mendaftarkan diri sebagai mentor, nanti akan kami bantu untuk handle kira-kira kelasnya bagaimana, kemudian apa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman dari mentor hanya perlu mendaftar, menyiapkan materi, kemudian membuka sesi kelasnya. Begitu. Jadi untuk cara daftarnya sebagai mentor gimana? Kita bisa silakan teman-teman mengunjungi uh, ini linknya, bisa di screenshot kemudian nanti bisa dikunjungi, atau bisa langsung saja mengunjungi sosial media kami ya, ada di wishare.platform. Di sana ada salah satu postingan untuk tutorial menjadi mentor di weekend sharing. Silakan teman-teman juga bisa langsung saja mendaftarkan dirinya. Ada beberapa isian di sana, nanti akan kami konfirmasi dan mulai schedule untuk sesi weekend sharingnya begitu. Jadi silahkan, kalau teman-teman punya skill yang ingin dibagi gitu, nggak perlu expert, yang penting teman-teman mau berbagi, silakan, kami sangat terbuka, langsung saja bisa mengunjungi sosial media atau website kami untuk mendaftar sebagai mentor ya di Weekend Sharing. Begitu, mungkin untuk sesi perkenalannya sudah cukup ya, karena saya yakin teman-teman di sini sudah tidak sabar dan tentunya sudah sangat bersemangat untuk mengetahui ilmu, kemudian juga pengalaman dari mentor kita yang luar biasa, tentunya sudah berpengalaman di bidangnya. Baiklah, kita bisa langsung masuk di sesi utama. Di sini sudah hadir mentor kita, Mas Husni Rofiq Mutakin ya. Gimana Mas Husni kabarnya? Oh, Mas Yujin, Sehat? alhamdulillah sehat, baik. Gimana kabarnya Sekarang Mas Yujin? Alhamdulillah sehat juga Mas. Sekarang di mana Mas Husni? Saya di apanya nih Mas? Tempatnya, Posisi posisi lagi tempat di rumah tinggalnya Mas, atau di sekarang Bandung. ya? Oh, di Bandung ya. Nah, Ya, ini berarti salah satu keuntungan ya Mas ya, sharing melalui online gini kan, ya. siapa saja bisa dari manapun itu bisa bisa sharing ya Mas ya. Mbak Susni dari Bandung, teman-teman di sini juga ada yang dari Jogja, dari kota-kota lain mungkin ya, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa belajar gitu. Oke, kalau gitu kira-kira hari ini kita mau belajar apa aja Mas Susni? Kita hari ini akan belajar terkait GitOps Mas. Nah, untuk detailnya Terkait nanti dengan tunggu sosial. aja ya. Oke, baik. Sepertinya akan menarik nih. Nah, silakan teman-teman bisa disiapkan, dibuat nyaman tempat duduknya, dicari cemilan terbaik biar tidak mengantuk atau bosan. Karena saya yakin juga Mas Susni akan menyampaikan banyak materi yang tidak membosankan, dan tanpa memakan waktu yang lebih lama lagi ya, silakan, saya persilakan kepada Mas Susni bisa mengambil sesi kelas. Silakan Mas Oke, Susni. terima kasih Mas Jozin. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya. Izin saya untuk mengisi sharing session untuk weekend ini. Ntar izin share screen dulu ya. Mohon maaf kalau suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar Oke, jelas Mas, aman. siap. Oke. Izin share screen ya. Sudah muncul. Oke, this is the title, GitHub Introduction with Argo CD, bersama saya Husni Rofiq Mutakin.
Saya dari Dipistan, PT Dipistan sebagai DevOps Engineer. Oke. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang sudah berpengalaman atau sudah coba tentang GitOps, kalau boleh tahu? Belum. Belum ya, siap Mas Irsyad. Mungkin nanti bisa aku perkenalkan sedikit dan mungkin pasti agak detail juga sekalian sama prakteknya. Oke. Objektif siang ini di sesi sharing ini aku akan memperkenalkan tentang Introduction to GitOps, terus Introduction to Argo CD, dan aku akan nanti nampilin gimana sih caranya ngoperasiin Argo CD, GitOps di Argo CD kayak gitu. Oke. GitOps. Nah, di sini saya tampilin grafik dari Cloud Operating Model Maturity sejajar dengan infrastruktur automation. Jadi seiring berjalannya kemajuan teknologi, operation untuk infrastruktur itu semakin meningkat. Yang dulu itu automation kita pakai Bash atau Shell gitu ya di Linux itu. Kemudian selanjutnya berkembang menjadi configuration management kayak Chef, Puppet, Ansible, semuanya dibuat otomatis. Kemudian selanjutnya naik tingkat menjadi infrastruktur as a code, ada Terraform dan lain-lain. Dan saat ini yang sedang trending adalah GitOps, di mana saat ini mungkin bisa saya bilang adalah puncak ada di puncak maturity pada infrastruktur automation. Gitu. Nah, terus GitOps teh apa gitu ya? Nah, GitOps adalah sebuah cara buat ngeimplementasiin continuous deployment untuk cloud native application yang berfokus pada experience developer centric yang saat mengoperasikan infrastruktur. Jadi kayak kita sebagai DevOps kalau bahasa sederhananya, tapi pakai cara kayak programmer gitu kan. Kalau programmer itu terbiasa dengan menggunakan Git gitu ya. Misalkan dia mau ngupload code-nya dan lain-lain, itu membutuhkan Git. Nah, kita menggunakan pendekatan seperti itu terhadap bidang operation. Intinya seperti itu. Nah, inti utama ide dari GitOps adalah menggunakan GitOps repository yang berisi tentang deskripsi secara deklaratif dari infrastruktur yang ada di production environment. Dan dia akan secara otomatis bikin production environment itu sesuai dengan apa yang dideskripsikan di dalam repository yang sudah kita define kayak gitu. Nah, terus GitOps ini di GitOps ini kita menggunakan Git sebagai single source of truth. Jadi kita mendefinisikan apa yang seharusnya ada di infrastruktur di dalam Git, kemudian nanti GitOps akan menyesuaikan yang berjalan di infrastruktur yang berjalan aktual state-nya dengan yang ada di Git. Seperti itu sih sederhananya itu. Nah, terus prinsipnya kayak gimana gitu ya? Bagaimana GitOps itu digunakan gitu? Yang di sini ada 4 prinsip yang ada di GitOps. Yang pertama deklaratif, yang kedua versioned and immutable, yang ketiga pulled automatically, dan yang keempat continuously reconciled. Nah, untuk yang deklaratif, semua infrastruktur yang yang dibutuhkan, yang harus berjalan, itu disesuaikan secara deklaratif atau kita define terlebih dahulu dan infrastruktur yang ada akan menyesuaikan dengan apa yang kita define. Seperti itu. Kemudian untuk yang versioned dan immutable, semua perubahan itu karena menggunakan Git, jadi terdapat versioning-nya gitu. Dan karena ada versioning-nya, kita bisa dengan mudah untuk rollback ke versi sebelumnya seperti itu. Dan immutable ini maksudnya kita tidak bisa mengubah
eh, perubahan di infrastruktur yang ada seenaknya gitu. Harus sesuai dengan apa yang sudah kita definisikan seperti itu. Jadi semuanya tertata rapi, tersusun. Apa yang berjalan adalah apa yang sudah didefinisikan. Itu simpelnya. Kemudian untuk yang pulled automatically, setiap kita melakukan push atau kita mengirim, mengupdate atau mengubah informasi tentang definisi infrastruktur kita di Git, itu oleh GitOps tool akan selalu di-pull secara otomatis gitu, tanpa kita harus melakukan operasi manual lagi gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah continuously reconciled. Jadi secara berkala GitOps harus selalu mengupdate atau menyesuaikan kondisi yang ada, desired state, actual state dengan desired state gitu. Baik. Kalau misalkan nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, itu boleh langsung ditanya aja ya. Boleh teman-teman boleh mengangkat tangan. Nanti bisa saya langsung jawab juga gitu. Nah, terus workflow-nya kayak gimana sih GitOps ini di di environment yang berjalan atau di tempat kita biasa untuk melakukan development-nya. Nah, GitOps bisa beriringan dengan continuous integration pipeline, yang mana di sini saya gambarkan ada build pipeline, developer bikin code, terus push ke Git, nanti Git dia akan men-trigger build server, lalu dia akan membuild aplikasi yang kode yang sudah kita buat di dalam continuous integration itu. Nah, setelah itu developer juga atau operation team bisa membuat pull request, kemudian tim yang lain atau yang ada di atasnya yang bisa mereview itu bisa approve atau decline, kemudian tersimpan di Git dan Git akan melakukan GitOps akan melakukan deploy ke production cluster atau ya bisa cluster yang lainnya juga ya, seperti itu. Ini sederhana, workflow sederhana yang bisa kita terapkan kalau kita ingin menerapkan Git seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tentang workflow, terus apa aja sih tools yang bisa dipakai untuk Git gitu ya. Nah, di sini mungkin saya list tools yang besarnya gitu ada 3. Yang pertama Argo CD, yang mana nanti kita akan coba ulik Argo. Kemudian selanjutnya ada Flux. Nah, kalau Flux ini perbedaan dengan Argo adalah Flux ini bisa hanya ini aja, dia tidak ada UI-nya, tapi hanya terminal aja. Dan kemudian ada Jenkins. Nah, Jenkins ini adalah perkembangan dari Jenkins yang biasa kita gunakan untuk continuous integration. Nah, selanjutnya kita akan kenalan sama salah satu tools untuk GitOps ya. Namanya ini Argo CD. Nah, apa itu Argo CD gitu? Argo CD adalah ini saya kutip langsung dari site-nya ya. Argo CD adalah sebuah deklaratif atau GitOps Continuous Delivery Tools for Kubernetes gitu. Yang walaupun sebenarnya itu sekarang nggak cuma Kubernetes, dia juga sudah mendukung continuous delivery atau GitOps untuk infrastruktur, cloud infrastruktur juga gitu. Kan tetapi perlu di combine dengan tools yang lain ya tentunya. Oke. Nah, semantap apa sih Argo CD gitu ya? Nah, Argo CD itu saya kira mantap banget ya. Karena ini yang saya kutip dari site resminya, beberapa perusahaan besar yang menggunakan Argo CD. Contohnya kayak Google, IBM, Line, Nvidia, Red Hat, Adobe. Mungkin kalau yang di Indonesia ada Kuiper sama Gojek ya. Nah, ini aplikasi perusahaan-perusahaan besar yang sudah mengadopsi atau menggunakan Argo CD untuk mendukung operasional infrastrukturnya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman yang
bisa Argo CD atau bisa GitOps, bisa Argo CD, sepertinya bisa lebih mudah kalau misalkan masuk ke apa namanya, pengen masuk ke perusahaan ini ya. Dan masih banyak lagi selain perusahaan yang saya sebutkan yang sudah menggunakan Argo CD. Nah, eh, kita coba bandingkan Argo CD sama kompetitor yang besar juga ya selain Argo CD. Yang pertama ada kita bandingkan sama Flux. Eh, saya akan coba bandingkan fitur sama antara fitur dari kedua tersebut. Kemudian ini saya kutip dari HotSuite. HotSuite itu perusahaan aplikasi besar yang dia sudah ngadopsi GitOps ya. Terus dia buat perbandingan mana yang dia pilih untuk setiap fitur tersebut ya. Nah, gimana caranya, gimana service-nya di-define sehingga tools-nya bisa di-deploy. Kalau misalkan Flux, itu bisa menggunakan Helm release CRD atau bikin sebuah path YAML yang disimpan di GitHub. Kalau Argo CD itu definisinya berdasarkan application CRD gitu. Kemudian gimana deployment-nya terregistrasi dengan tools-nya. Kalau Flux dia menggunakan Flux release resource yang ditambahkan ke GitHub dan dia akan secara otomatis di-deploy. Nah, kalau misalkan Argo CD dia kita harus bikin manual resource aplikasi yang apa namanya kita define manual. Nah, untuk proses define manualnya nanti kita akan coba ulik ya. Nah, dari HotSuite ini dia choose Flux itu ya. Nah, ini juga plus minus. Mungkin plusnya kalau misalkan menggunakan Flux itu secara otomatis dia langsung terdeploy. Tapi kalau menggunakan Argo CD kita harus define dulu apa application resource-nya gitu. Menggunakan application resource lain. Tapi apa namanya? Menggunakan Argo sini menggunakan Argo sini ini menurut saya pribadi sebagai user Argo CD itu lebih enak juga. Kenapa? Karena kita bisa kontrol aplikasi mana yang kita mau pasang gitu kan. Kalau di sini dia otomatis yang ada di repo-nya Flux itu dia otomatis langsung. Kalau misalkan mau nge-disable berarti kan harus ngehilangin itu gitu ya. Nah, di Argo CD itu bisa kita pilih dia mau aktifkan atau enggak gitu. Full of customization. Terus seberapa banyak kita repository yang bisa diintegrasiin sama tools-nya gitu. Kalau Flux itu cuma satu, tapi kalau Argo CD bisa sebanyak mungkin repo GitHub yang bisa kita integrasikan. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Nah, nanti Argo CD itu bisa perlu membaca sumber application resource yang ada. Nah, kalau misalkan di Argo CD itu bisa banyak banget. Jadi kita nanti bisa separate, bisa pisah definisi aplikasi resource berdasarkan misalkan saya punya aplikasi apa ini menjalankan motor gitu ya, itu contoh aja. Aplikasi menjalankan motor itu satu git terus aplikasi untuk apa ya menjalankan Blender misalkan itu satu repo. Nah, kalau di Flux itu kayak nggak bisa kayak gitu, tapi di Argo CD itu bisa kayak gitu. Dan enaknya apa? Nantinya bisa kita pisahkan apa namanya? Di Git tersebut kita bisa atur misalkan developer mana yang boleh buka Git ini, developer mana yang boleh Git satunya lagi. Itu kita bisa lebih kuat untuk separation of access gitu ya. Nah, terus gimana caranya ngubah GitHub propagate to the tools gitu ya. Nah, kalau misalkan dia di Flux itu secara default dia setiap perubahan dibaca setiap 5 menit sekali. Nah, kalau misalkan sudah memungkinkan, CLI comment dapat bisa juga manual, jadi kita bisa nge-pull atau ya kita update resource yang ada itu menggunakan CLI tool gitu.
Nah, kalau misalkan di Argo itu secara default dia adalah 3 menit setiap kali apa resource update-nya. Nah, tapi dia bisa configure webhook untuk notify hal tersebut secara change tersebut secara apa ya immediate itu secara langsung secara cepat gitu. Tapi kerennya juga dia punya CLI tool yang bisa nge-counter flux gitu untuk nge-pull secara cepat gitu ya. Nah, eh, di sini juga Argo yang terpilih. Kemudian how can Kubernetes resource for a deployment be defined in GitHub gitu ya. Nah, kan banyak banget ya apa namanya research apa ya namanya deployment, mungkin saya bilangnya deployment manager gitu ya untuk Kubernetes itu kan bisa customize, ada Helm chart, ada YAML biasa. Nah, kalau di Flux itu dia cuma mendukung 3, yang pertama customize, Helm dan YAML, tapi kalau di Argo itu bisa banyak ya, bisa customize, Helm chart, Casonet, YAML, JSON atau JSONet gitu. Nah, walaupun mungkin yang sering dipakai itu adalah Helm, customize dan YAML ya. Nah, gimana deployment untuk multiple environment di-define di dalam GitHub gitu. Nah, kalau di Flux itu hanya bisa berdasarkan branch atau berdasarkan subfolder. Tapi kalau di Argo CD bisa berdasarkan branch, subfolder atau repository yang berbeda. Karena nyambung sama yang sebelumnya ini, sebanyak apa GitHub repository yang bisa didukung oleh tools tersebut kan. Kalau Flux 1, kalau Argo CD no limit. Jadi dia juga punya fitur untuk separate repository gitu. Nah, terus apakah tools bisa nge-watch Docker registries untuk image yang baru gitu ya? Kalau kita nge-pull image ke Docker di Flux itu secara default ya secara otomatis bisa ngebaca image apa namanya ngebaca image update setelah kita nge-pull gitu. Nah, di Argo CD itu tidak disupport. Tapi sebenarnya itu bisa juga kita menggunakan tools add-ons yang bisa kita integrasikan. Dan itu juga disupport oleh, juga dibuat oleh Argo CD ya. Namanya itu Argo CD Image Updater. Nah, kemudian apakah tools bisa mengabaikan semua resource atau salah satu field yang ada di resource dalam manifest? Kalau Flux bisa nge-ignore semua resource, kalau Argo CD itu bisa nge-ignore specific field yang apa namanya ada di resource ataupun semuanya bisa. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan templating gitu. Nah, terus gimana caranya tools itu apa namanya ngesinkronisasi yang ada di GitHub ke yang ada di Kubernetes gitu. Kalau Flux itu otomatis, tapi kok dan hanya pilihannya otomatis. Tapi kalau Argo CD itu sebenarnya bisa kita buat otomatis. Secara default dia akan otomatis, tapi juga kita bisa buat manual. Yang mana ini bisa kita config gitu. Misalkan, oh saya tidak mau update sync-nya itu otomatis, mungkin udah saya bikin aja manual gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan, saya harus mastiin dulu semua nyaman, baru saya lakukan sync gitu. Walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan kaidah tadi ya, kaidah GitOps kita itu GitOps itu full automatically sama continuous reconciled gitu. Ya buat apa continuous reconciled kalau misalkan kita harus manual nge-sync-nya. Cuman mungkin ada di beberapa case itu kita harus kita jangan dulu nge-sync resource yang kita punya itu secara otomatis gitu. Nah, di Argo CD itu bisa. Jadi, wah, saya punya aplikasi 10 yang satu ini, ini jangan disinkron otomatis nih. Ini saya harus apa? Harus manual aja soalnya ini berbahaya banget misalkan. Nah, di dalam case seperti itu bisa dilakukan di Argo CD. Nah,
How is access to the tool governed? Nah, apa namanya? Gimana bisa kita nge-manage resource yang ada di Flux itu ya, limit. Mungkin ini tuh maksudnya limitasinya siapa yang boleh buka, siapa yang bisa boleh ngakses. Nah, kalau misalkan Flux itu dia relies on Kubernetes authentication. Jadi kalau misalkan kita nambahin Kubernetes, kita bisa kubectl lah di Flux. Berarti di Kubernetes berarti kita bisa pakai Flux. Mirip dengan Helm ya kan. Kalau Helm itu kalau kita mau install Helm kita harus connect dulu kan dengan Kubernetes-nya ya di CLI kita gitu. Kalau udah bisa kubectl terus get resource, nah itu berarti pasti bisa juga kita pakai Flux gitu. Ini geser ya ke bawah. Nah, kalau misalnya Argo CD itu banyak banget pilihannya. Yang pertama, dia bisa menggunakan username atau password, juga mendukung JWT atau SSO, bisa pakai SSO. Contohnya SSO yang bisa dipakai apa yang umumnya Google bisa, Google Authentication, kemudian juga bisa pakai LDAP itu. Nah, di LDAP ini bisa kita manfaatkan menggunakan LDAP yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi misalkan kalau perusahaan teman-teman sudah ada nih LDAP, terus misalkan saya Husni adalah tim DevOps, kemudian ada Satria tim apa namanya tim developer misalkan ya. Nah, itu nanti bisa dibaca oleh Argo CD dan hasilnya itu bisa kita buat roles. Nah, misalkan Husni sebagai DevOps itu boleh membuka semua resource yang ada di Argo CD gitu. Tapi kalau misalkan Satria itu hanya boleh membuka beberapa aplikasi aja gitu. Jangan ngebuka semua. Untuk alasan security itu bisa kita manfaatkan nih. Nah, kalau misalkan di Flux itu kita harus menggunakan RBAC manual yang ada di RBAC yang ada di Kubernetes. Kalau misalkan kita mau melimitasi user A nggak boleh mengakses yang lain, nah itu adanya di sisi RBAC yang ada di Kubernetes gitu. Nah, itu perbandingan utama sekaligus penjelasan fitur yang ada di Argo CD dan mengapa saya memilih Argo CD untuk GitOps. Nah, ini saya pengen nampilin report survei yang dibuat oleh tim Argo Project di 2022, yang mana respondensnya itu ada banyak yang ada DevOps engineer, kemudian ada CTO, ada cluster admin, ada arsitek, ada SRE, ada software engineer juga, dan ada prinsipal infrastruktur engineer, melakukan survei dan melihat untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna atau operator Argo CD. Nah, berdasarkan report yang ada gitu ya, seberapa banyak persentase dia mau merekomendasikan Argo tuh ke temannya. Berarti sebanyak 50% dia akan mereka mau merekomendasikan Argo CD ke teman-temannya. Berarti kan secara tidak langsung kalau kita ngerekomendasiin sesuatu barang gitu ya, berarti kan kita tuh suka dan itu tuh mungkin bermanfaat banget bagi kita. Nah, berarti at least tingkat ini tuh poin 10-nya sangat pengen itu 50%. Lumayan pengen itu 9% dan yang pengen itu 8% gitu. Nah, sisanya itu 7 dan nggak ada yang ngisi tidak merekomendasikan Argo CD kan. Kalau tidak mungkin makin ke kiri ya. Nah, ini nggak ada yang bilang saya nggak mau ngerekomendasiin Argo CD ke kolega saya. Nah, kemudian yang rekomendasiinnya itu tadi yang isi ini sebanyak 10 itu ada di bagian leadership. Ini hilang ya tulisannya. Ini tuh DevOps maksudnya. Sebanyak di 9, di poin 9 dan kemudian end user juga di poin 9 gitu. Yang mana berarti leadership di sisi leadership itu bagi mereka mungkin sangat impactful sekali dengan adanya dengan menggunakan Argo CD ini gitu, sehingga mereka bisa merekomendasikan Argo CD itu. Kemudian seberapa banyak sih perusahaan-perusahaan tersebut
menggunakan Argo CD untuk production. Jadi sebanyak 43% atau kurang dari sedikit dari setengahnya itu lebih dari setahun. Terus ini tuh maksudnya 9 bulan ya, sekitar 9 bulan, dan ini 6 bulan, ada 18%, dan yang masih coba-coba itu ada 17%. Nah, dari yang sudah menggunakan Argo CD ini, berapa banyak sih dia pakai Argo CD untuk nge-manage aplikasinya gitu. Nah, sebanyak 33% itu di bawah 50 resource. Nah, ini mungkin saja si perusahaan tersebut itu dia hanya memiliki servis sedikit gitu. Karena ada mungkin perusahaan yang aplikasi apa namanya? Yang berjalan itu baru sedikit gitu ya microservice-nya. Nah, ini mungkin bisa masuk ke sini. Nah, sebanyak setengahnya itu antara 50 sampai 500 aplikasi yang di-manage gitu. Kemudian dari 5.000 sampai 2.000 ada 11%, dan yang 2.000 plus 3%. Nah, mungkin yang insight yang bisa kita ambil ini ada 2.000 apa namanya? Sebanyak 3% itu 2.000 aplikasi bisa berjalan. Mungkin kesimpulan sederhananya 2.000 sekuat apa gitu ya Argo CD bisa nge-manage itu gitu ya. Nah, ini yang 2.000 aplikasi yang di-manage aja bisa gitu ya. Beberapa aplikasi, dan ini juga di production. Atau setidaknya 500 sampai 2.000 tuh bisa ada 11% gitu kan. Nah, mungkin selanjutnya aku pengen ngedemoin pakai Argo CD itu gimana gitu. Dan sebelumnya, nah ini tampilan Argo CD itu kayak gini guys. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa aplikasi yang di-manage oleh Argo CD. Ini aplikasi yang ditampilin itu aplikasi demo gitu ya. Jadi ini aplikasinya cuma sedikit gitu ya. Nah, aplikasi yang kita di tim saya itu pernah pegang itu sekarang ada 700 yang di-manage, ada 700 aplikasi, 700 service. Yang ongoing mungkin sekitar 1.000-an. Terus di sini kita bisa lihat apa namanya, ngelihat aplikasi mana yang sudah sinkronisasi dan juga tidak sinkronisasi gitu. Untuk melihat nantinya kita bisa lihat mana yang sinkron, mana yang nggak sinkron gitu. Dan kalau misalnya nggak sinkron itu kita perlu tahu kenapa sih nggak sinkronnya gitu. Nah, oh ya, mungkin saya bisa jelasin dulu ada dua status yang mungkin bisa kita pakai ya. Yang pertama scene status, yang kedua health status. Kalau scene status itu dia kaitannya dengan proses sinkronisasi Argo CD, sinkronisasi yang deklaratif resource yang ada di Git dengan aktual resource yang ada di Kubernetes. Apakah itu ke statusnya sama atau tidak gitu ya. Contohnya mungkin kayak gini. Ini kenapa nih ada error? More, terus kalau ini dari sini deh. Nah, mana ya? Ini deh, FS replika set gitu. Kita bisa lihat manifest, live manifest, dan juga ada desired manifest ya harusnya di sini. Nah, untuk yang tersinkron itu berarti live manifest atau aktual definition yang sedang berjalan itu sama dengan desired manifest atau apa namanya, kondisi seharusnya gitu ya, kalau sederhananya. Nah, tapi kalau misalkan yang kedua itu tadi ada status health. Status health itu adalah Argo CD bisa nge-monitor juga kesehatan dari resource yang di maintain gitu ya. Contohnya ini di Kubernetes ada deployment gitu ya. Nah, si deployment ini kan kita bisa cek nih apakah dia sehat atau tidak gitu ya, apa dia healthy atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat
Dari sini, apa namanya, app health-nya sekarang posisinya healthy gitu ya. Nah, dan juga kita bisa ngelihat yang tidak healthy, terus itu kenapa tidak healthy-nya gitu. Ada bisa kita cek di log kayak gitu. Nah, itu untuk yang apa namanya? Untuk yang scene status dan health status, oke. Nah, selain itu juga kita di Argo CD itu bisa connect multiple cluster. Jadi banyak cluster yang bisa terkoneksi dengan Argo CD. Misal Anda punya, teman-teman punya di perusahaannya punya cluster Kubernetes ada 10 gitu. Itu semuanya bisa di-manage oleh Argo CD. Tinggal tambahin aja 10 cluster di sini, bisa diintegrasikan lah gitu. Nah, terus repositories-nya juga bisa banyak gitu ya. Nah, cluster dan juga bisa kita buat sebuah project di Argo CD. Nah, gunanya untuk apa? Ini adalah untuk memudahkan kita memanage gitu ya. Saya punya project tentang project database gitu, atau saya punya project toolchain gitu. Nah, mungkin di real case skenario-nya teman-teman punya project, punya aplikasi besar. Misalkan punya 3 aplikasi besar, setiap aplikasi punya microservice, misalkan 30 service setiap service. Nah, kan kalau misalkan kita satuin semua itu pusing kan. Nah, kita bisa separate itu by project. Jadi project-nya berdasarkan aplikasi yang kita punya gitu. Nah, gunanya apa? Supaya nanti kita mau ngefilter atau cari atau nge-manage berdasarkan aplikasi yang kita buat itu lebih enak gitu. Selain itu juga bisa kita filter berdasarkan labels dan juga namespace yang ada di Kubernetes. Oke, nah itu untuk apa namanya, apa yang ada di filter dan label dan filter lain yang ada di panel kiri ya. Nah, terus kita masuk ke apa namanya, ke dashboard yang di kanan gitu. Itu ada beberapa fitur yang mungkin bisa kita explore. Yang pertama, tampilan dari aplikasi yang kita maintain itu bisa berbentuk grid atau mau lebih banyak bisa berbentuk list. Misalkan kita bisa atur juga item per page-nya berapa, all item yang ada di page kita bisa. Ini kalau misalkan kita manage banyak dan perlu apa namanya, perlu ngelihat mana yang merah gitu ya secara cepat, itu ini lebih enak menggunakan list ini. Kemudian juga nah kita bisa ngelihat berdasarkan summary-nya gitu menggunakan pie chart gitu ya. Aplikasinya ada berapa, terus apakah itu change atau enggak, itu bisa kita lihat menggunakan pie chart ini. Oke, nah setelah kita explore dashboard yang ada dan gimana tampilannya, saya pengen nunjukin ini service develop detail dari apa namanya, salah satu aplikasi, contoh aplikasi yang di manage di dalam Argo CD gitu. Nah, di sini setiap resource itu kita bisa masukkan ke dalam application set yang di application yang ada di Argo CD. Kemudian aplikasi tersebut memiliki banyak resource, contohnya config map, service, atau deployment. Nah, nantinya deployment juga punya replica set dan juga akhirnya punya pod gitu. Kalau service punya endpoint slice sama endpoint gitu. Nah, setiap resource yang ada di Kubernetes, yang ada di dalam resource yang kita definisikan di aplikasi tersebut, kita bisa lihat apa namanya, diagramnya ya, diagramnya itu UI secara tampilan gitu. Nah, kalau misalkan kita apa namanya, pakai tools yang di top yang sebelah itu, kalau tidak pakai tools eksternal itu cuma bisa kita lihat menggunakan CLI gitu, hanya konsol saja gitu. Nah, apa namanya? Kalau pakai Argo itu kita bisa lihat si aplikasi ini punya deployment atau punya service,
nyala sehat-sehat atau enggak, itu tuh dari UI gitu. Yang mana kalau dari UI berarti kan itu lebih memudahkan cognitive load saat kita ingin melakukan troubleshooting atau atau pengecekan service yang kita punya gitu ya. Kan kalau misalkan kita pakai terminal nih harus ini dulu, misalkan contohnya kubectl gitu, kubectl list aplikasi yang ada gitu. Itu kan nambah cognitive load gitu ya saat kita mau melakukan pengecekan aplikasi gitu. Nah, kalau dari sini itu bisa kita dengan mudah, enak, bisa dilihat langsung UI-nya gitu ya. Nah, di aplikasi ini juga, di tampilan aplikasi ini juga kita bisa lihat selain menggunakan ini tuh apa ya, diagram struktur kali ya namanya. Kita juga bisa lihat apa namanya resource yang ada gitu, monitornya. Ini kita bisa lihat si pod tersebut pakai berapa CPU, kapasitasnya berapa, si memori tersebut juga memorinya pakai berapa, si pod itu kapasitasnya berapa gitu. Secara langsung kita bisa lihat matriksnya gitu ya yang dipakai gitu. Atau juga berdasarkan application flow dari service menuju kemana itu tuh kalau misalkan ada banyak ini bisa kita muncul juga sebenarnya. Atau juga bisa list apa namanya list menggunakan tabel gitu ya. Nah seperti ini. Baik, itu untuk tampilan tadi ya, beberapa opsi tampilan yang bisa kita pakai di Argo CD. Terus kita pengen ngelihat details aplikasi gitu ya. Nah itu bisa juga di sini. Ada parameter apa yang digunakan. Nah, ini kita bisa lihat config yang digunakan oleh aplikasi tersebut, apa value-value-nya atau nilai-nilainya. Apakah dia berapa replika maksimalnya, minimalnya gitu ya. Terus image yang digunakan, yang terdefine di helmnya. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian untuk manifestnya juga kita bisa lihat. Nah, ini manifest yang ada di aplikasi tersebut gitu. Dan event apa yang terjadi gitu ya pada setiap pada setiap aplikasi. Nah, itu untuk level aplikasi. Nah, bukan cuma pada level aplikasi, pada level deployment, replika set atau pod sampai ke dalam-dalamnya itu bisa dilihat, kita lihat detailnya. Ada summary-nya, live manifest. Oh, ini nih yang tadi saya maksud. Ada live manifest, juga bisa kita lihat di seri manifest-nya. Kalau live manifest itu ini nih yang berjalan nih di Kubernetes kita gitu. Nah, kalau di share manifest itu yang seharusnya. Terus juga kita bisa lihat kalau misalkan ada perbedaan, ini kebetulan berarti kan sudah sync ya. Kalau sync berarti tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan kita bisa lihat yang live yang sedang berjalan sama yang diharapkan itu bedanya apa sih? Kok bisa kayak gitu? Nah, itu bisa kita lihat gitu. Selain itu bisa kita lihat ya tadi sama ya eventnya ada apa yang terjadi gitu. Nah juga bisa kita lihat logs-nya langsung, log service-nya langsung di sini gitu. Itu untuk yang deployment gitu. Untuk yang pod juga sama, bisa kita lihat live manifest. Tapi kalau pod terus juga kita bisa lihat lognya. Nah ini log yang di pod ini tadi sama ya dengan log yang ada di deployment. Kalau misalkan log yang ada di deployment itu kita bisa lihat berdasarkan pod juga sih seharusnya. Nah, kayak gitulah. Nah, terus, ini yang di atas ini apa aja sih? Ada apa aja? Tadi kan sudah app detail. Nah, ini untuk melakukan sync, kita bisa sinkronisasi aplikasi, trigger manual. Misalkan tadi kan secara default Argo CD akan melakukan sync setiap 3 menit gitu ya. Tapi misalkan kita udah bikin perubahan, nggak sabar, pengen cepet langsung kelihatan perubahannya. Nah, bisa kita trigger dari sini sync atau juga pakai refresh gitu.
nggak perlu kita nunggu dulu 3 menit kalau mau cepat, dan juga kita bisa buka lewat konsol web gitu ya, tanpa harus membuka CLI gitu. Terus bisa kita cek status sync-nya, apakah dia sync atau tidak gitu ya. Terus, nah di sini kita bisa rollback aplikasi yang kita mau butuhkan gitu, langsung dari Argo CD-nya. Saya ini cuma ada satu pilihan, tapi di sini kita bisa ada, kalau misalnya banyak, itu bisa rollback ke apa namanya, yang kita versi sebelumnya. Misalnya kita buat perubahan, kesalahan, aduh salah ngedit, tapi harus cepat di rollback. Nah itu bisa secara langsung rollback di UI-nya ke versi sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita rollback, itu akan nge-disable automatic sync yang ada di Argo CD gitu. Oke. Nah, mungkin seperti itu tampilannya. Saya sync, kita bisa lihat detailnya apakah dia oke atau tidak ya. Nah, sekarang kita akan coba, saya ingin nampilin gimana caranya nambah satu service atau satu aplikasi kali ya, yang nge-manage service di dalam Argo CD. Nah, seperti tadi yang udah dibilang di pertama, kalau misalkan di GitOps ini kita ngedefine infrastruktur itu kerjanya kayak developer gitu. Developer biasanya buka apa? Buka VS Code. Nah, ini dia. Nah, saatnya Anda melihat apa namanya, VS Code codingan gitu ya. Ini pesertanya masih ada kan ya? Oh, ada. Silahkan kalau ada yang bertanya di tengah-tengah boleh motong aja langsung ya. Nah, contohnya saya pengen nambahin satu service gitu ya di apa, environment development. Saya pengen nambah satu service. Contoh ini yang udah ada service satu. Anggaplah kita nambahin service yang common banget sama service yang sebelumnya. Kita bisa copy aja langsung, terus kita paste, terus kita bisa bikin namanya service 3 misalkan ya. Terus value-nya seperti ini gitu. Apakah kita mau ngubah nilainya? Oh, nggak usah lah. Ini kita mau ngedeploy Nginx misalkan ya. Terus ini sudah, mungkin ini kita perlu bantu sedikit. Nah, setelah kita ngubah sesuai yang kita inginkan, kita juga perlu apa namanya, menambahkan melist aplikasi tersebut supaya aplikasi tersebut bisa didaftarkan gitu. Ini secara detail untuk yang struktur ini tidak akan saya mungkin terlalu deep jelaskannya. Saya cuman pengen demoin kalau misalkan nambah aplikasi, nambah service gitu ya di Argo CD itu gimana gitu. Nah, ini beberapa banyak yang bisa kita explore lagi, cuman nanti saya spill terakhir ya. Ini nama service-nya bisa kita ubah. Nah, untuk di Argo CD mungkin kelebihannya sama tadi yang Flux, kita bisa atur kayak gini. Kita bisa custom mana aplikasi yang pengen kita nyalain dulu, mana yang enggak. Misalkan kita punya service ada pada environment development, kemudian staging, kemudian production. Udah yang development dulu yang dinyalain, diubah kita teruin gitu ya. Yang staging jangan nyala, yang production jangan dulu nyala, itu bisa gitu. Kita juga bisa custom dia mau disimpan di namespace mana di Kubernetes-nya gitu. Oke. Nah ini untuk ininya. Kita akan coba bikin ya. Nah sama sekalian kita nerapin best practice-nya. Status. Mohon maaf untuk tulisannya, apakah kelihatan teman-teman? Apa terlalu kecil? Mungkin bisa digedein dikit mas. Gedenya gimana ya mas? Bentar. Tapi cukup jelas sih. Cukup jelas ya. Ya terima kasih Mas. Jelas. Terima kasih Mas Irsyad.
Namain service kayak gini doang ya. Nah, ini kita melakukan pendekatan developer, bikin coding, kita ubah, terus kita add yang perubahan yang udah kita bikin, terus kita bikin perubahan. Oh, kita mungkin bisa bikin pool branch dulu ya. Min B, misalkan apa ini namanya, we share. Weekend aja lah, bikin branch namanya weekend. M, add new service. Ini kita bisa git origin can. Nah, udah kita push code-nya, terus kita cek di sini ada apa namanya? Nah, ini tempat kita menyimpan definisi dari resource yang kita punya. Tadi kan saya udah sharing nih. Kalau di GitOps itu definisi aplikasinya kita semuanya simpan di Git. Nah, Git ini sudah connect ke Argo CD. Nanti Argo CD bakal baca dari sini. Nah, tapi kan kalau misalkan kita langsung ubah ya. Tadi kan saya bisa nih push ke branch main gitu ya, branch yang ada. Kalau misalnya kita buat perubahan dan kita membuat kesalahan, itu kan kalau di production itu mungkin bikin masalah ya. Nah, solusinya adalah kita bisa, best practice-nya kita bisa buat dulu branch. Dari branch tersebut kita bisa nantinya buat merge request. Jadi bisa di-review dulu oleh ya atasan gitu ya. Create merge request, terus bisa delete search branch yang sudahnya. Kita bikin merge request, atau ini kalau di GitLab namanya merge request. Kalau di GitHub itu pull request ya, teman-teman. Changes. Nah, ini perubahan yang ada gitu. Nah, kita bisa review dulu nih, apa yang berubah, apa yang ditambahkan dari yang sebelumnya gitu. Nah, setelah, oh udahlah, udah aman gitu, saya percaya sama Mas Husni gitu, ini ceritanya itu. Udah, di ACC aja lah gitu. Terus tinggal kita merge aja, kawan-kawan. Merge. Nah, setelah di merge, kode yang ada di branch main itu akan terupdate. Rofik merubah sekarang, berarti kan definisi kode yang ada di sini sudah berubah yang paling terbaru ya. Nah, kita bisa nunggu perubahan tersebut bukan selama 3 menit ya, tapi di antara 3 menit tersebut gitu. Karena kan dia berupa cycle gitu ya. Setiap 3 menit bisa jadi saat kita pull itu kita sudah ada di cycle sudah berjalan 2 menit sih cycle-nya. Berarti kan kita cuma nunggu semenit gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita dapatnya apa nih dari yang pertama, aduh nggak sabar gue pengen langsung dapat update-nya. Nah, itu bisa kita replace aja manual gitu. Sampel 1. Nah, ini kita bisa refresh untuk men-trigger GitOps supaya dapat sync. Nah, coba kita refresh aja, kita tunggu. Kemudian kecepatan dari proses refresh, kecepatan dari saat kita klik tombol sync itu tergantung juga kepada spek dari mesin yang kita pakai untuk Argo CD-nya. Nah, ini agak lama karena mungkin speknya nggak high end banget, karena ini cukup, yang penting kita cukup untuk buat demo aja gitu ya. Nah, kalau misalkan di real environment gitu kita klik refresh itu langsung gitu cepet banget. Nah, ini sudah sinkron nih service-nya nih. Nah, bisa kita buka, kita lihat. Nah, sudah jalan kan service-nya. Nah, semudah itu membuat service di Argo CD. Misal, atau kita mau buat perubahan nih, aduh portnya ingin ditambahin gitu ya. Kita naikin speknya satu deployment ini, replikasinya jangan 1 deh, kita 2 aja. Ya udah, bisa ditambahkan di sini replika.
Nah, replika clone-nya langsung aja diubah di sini lah. Jadi 2 gitu ya replikanya. Git add, kemudian git commit. Bentar. Git commit, message-nya misalkan increase replika clone. Git push origin weekend. Nah, kita lakukan lagi, ulangi yang tadi ya, merge lagi request-nya, terus create merge request. Kita bisa cek dulu perubahannya apa nih, tuh kita bisa track perubahan yang ada, yang sudah dilakukan oleh tim misalkan, atau orang yang kita assign, atau mungkin dari kita sendiri, apa yang sudah diubah gitu. Semuanya ada historinya gitu. Dan perubahan bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan si Husni ini naikin ngubah replika clone jadi 0, servisnya jadi nggak bisa diakses, kan ketahuan berarti yang ngubah di jam tersebut itu siapa, si Husni misalkan. Itu bisa secara apa namanya, secara personalnya bisa kita cek gitu ya, yang membuat perubahan siapa pada jam berapa, dan kenapa gara-gara itu mungkin itu bisa jadi nggak jalan. Itu keenakannya menggunakan GitOps. Bayangkan kalau misalkan kita tidak pakai ini, kan misalkan pakai helm gitu ya. Perubahan kita aplikasikan menggunakan CLI. Nah, kan setiap orang bisa pakai ini ya, helmnya masing-masing. Dia apply perubahan tersebut secara manual, walaupun ini disimpan di Git gitu ya, tapi ada juga orang yang ngubah tidak disimpan di Git gitu. Itu tuh masih memungkinkan gitu. Orang mengubah value A, diubah lagi sama si B gitu ya. Itu nggak ke-track kan siapa yang ngubahnya gitu. Mungkin bisa ke-track jam berapanya, tapi kita nggak bisa track yang ngubahnya siapa gitu. Terus kalau misalkan ada kasusnya migrasi gitu ya, kita sekarang menggunakan GCP atau Google Cloud, pindah ke Alibaba. Eh, Dulu yang apa namanya, helm yang dipakai yang mana ya yang terakhir, kan bingung kan jadinya gitu. Nah, kalau menggunakan Git ya kan sudah terdefine di Git semuanya, mana yang harus berjalan, mana yang nggak harus berjalan, kayak gitu. Nah, ini masih belum cycle-nya 3 menit. Nah, kita bisa refresh aja biar lebih cepat. Oh, ini harusnya udah scene sih, tapi dia ke setiap scene biasanya harus di kalau sendiri. Nah, ini ada error apa nih? Helm dependency build file signal killer. Nah ini kita bisa lihat kenapa apa app condition-nya itu atau scene statusnya itu loading gitu ya, progressing. Langsung bisa kita lihat tadi errornya. Nah, kayak tadi no error kan muncul tuh, helm dependency build. Kita bisa lihat errornya apa, dan kita bisa langsung apa namanya? Kita bisa langsung melakukan aksi terhadap itu gitu ya, berdasarkan error yang sudah kita temukan. Nah, tadi itu contohnya tadi helm error, dan kenapa itu bisa hilang otomatis, karena bukan saya dewa, tapi itu memang gara-gara tadi helm dependency build file itu ada service atau ada engine yang kita pakai ini, dia biasanya speknya kurang tinggi gitu. Jadi yang seharusnya dia kerjakan tugasnya untuk mengupdate ini, misalkan melakukan sinkronisasi, dia mati gitu. Jadi di sini statusnya error gitu. Itu kembali lagi kepada yang tadi saya bilang di awal, speknya itu perlu tinggi. Nah, ini sekarang servisnya sudah ada 2 replika gitu, sesuai apa yang sudah kita define tadi gitu. As simple as that, untuk melakukan perubahan di dalam GitOps gitu. Nah, baik, sampai sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Sepertinya pesertanya banyak nih, ada berapa nih? Wah, ada Mas Ahmad, Kang Ahmad. Ada
Fatia, pacar gue ternyata. Ada Mas Irsyad, Mas Dimas, Mas Kang Aco, silakan kalau misalkan dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan. Untuk materi pada intinya saya kira cukup sekian ya GitOps fundamentalnya dan gimana kita tadi sudah nambahin service, terus kita sudah melakukan perubahan dan lain-lain itu sudah kita coba ya. Nah, mungkin kita bisa masuk ke sesi pertanyaan aja sih kalau sekarang. Boleh ya, kalau ada yang mau bertanya atau saya serahkan ke Mas Sojin kali ya untuk sesi pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Mas Susmi untuk insight-nya, luar biasa sekali ya teman-teman. Sudah dijelaskan cukup banyak sama Mas Susmi ini. Dan kita jadi dapat ilmu yang banyak. Dan tentunya pasti teman-teman juga pastinya ini ya, tertarik juga ya untuk mencoba menggunakan tools yang sudah dijelaskan sama Mas Susmi. Silakan teman-teman bisa bertanya. Oh, ini udah ada yang bertanya Mas di kolom chat atas nama Mas Muhammad Fakhri Abdillah. Kalau mengenai spek Argo CD-nya, apakah semakin banyak service yang di-manage harus semakin besar, Kang? Gitu. Oh ya, terima kasih Kang Fahri Abdillah, sahabatku. Semakin banyak resource yang di-manage, itu tentunya membutuhkan spek Argo CD yang juga harus lebih tinggi. Kenapa? Karena dia kan melakukan sinkronisasi ya. Terus contohnya kita sekarang punya ya loading. Kita sekarang punya ini nih 20 service lah misalkan ya. Itu dengan Argo CD speknya ada Argo CD server misalkan ya speknya tuh anggaplah sederhananya kita pasang di 100 mega untuk RAM-nya gitu. Terus CPU-nya bisa kita pasang berapa M tadi ya? 100 M gitu menit operation. Itu lancar tuh. Nah, tapi nanti begitu aplikasinya nambah, misalkan jadi 3 kali lipat atau 5 kali lipatnya, pasti dia akan keberatan karena contohnya ini aku juga share ya apa namanya beberapa tools yang ada yang digunakan. Nah ini aja nih, ini aku memang kita sengaja pasangnya kecil biar bisa bagi-bagi resource. Ini sempat ada apa namanya beberapa yang tidak kuat gitu ya. Bentar, ini kalau errornya mungkin bukan karena nggak kuat sih. Saya cek dulu. Oh, nggak ada lognya ini. Di 4 hari yang lalu. Oh, ini mungkin ada salah config sih, bukan karena error, bukan karena nggak kuat. Sebelumnya pernah salah config ini kayaknya. Nah, di sini contohnya ada Argo CD server. Argo CD server dia buat apa namanya? Kita bisa mengakses si UI ini, terus buat API-nya disimpan di situ. Nah, terus application controller dia akan nge-manage ada berapa aplikasi yang ada. Nah, ini terus ada repo server. Nah, ini mungkin yang perlu juga besar. Kenapa apa namanya? Dia akan melakukan operation kan Argo CD itu bakal melakukan sync kan. Nah, sebenarnya dia itu juga menjalankan helmnya gitu, helm upgrade, helm install ke Kubernetes. Nah, kalau misalkan semakin banyak aplikasi yang kita manage, si spek-spek dari kayak Argo CD server atau repo server itu juga harus semakin besar supaya bisa mendukung operasi yang banyak juga. Mungkin kayak gitu, Mas Fahri, apakah terjawab? Siap, sama-sama, Mas Fahri. Oke. Kemudian ada ini masih sudah raise hand juga. Boleh Mas langsung ini. Muhammad Dimas, silakan. Mas Dimas boleh ini juga, boleh open mic juga boleh, biar kita diskusinya lebih hidup ya. Oke Mas, Hmm. pertama terima kasih waktunya. Hmm. Sebenarnya kan DevOps CI/CD itu banyak ya Mas. Ini pertanyaanku sih, apa hubungan antara Jenkins dan Argo CD itu sendiri sih Mas?
Atau Oh, bagaimana sih oke. kedua tools tersebut tuh berkesinambungan? Ya mana bisa berkesinambungan gitu ya. Nah, ini tadi aku sudah share yang bagian ini. Nah, kalau misalkan Jenkins itu dia di sini kita bisa berperan sebagai continuous integration tool yang mana bisa kita pakai kita pakai untuk nge-build source code kita menjadi image gitu ya. Contohnya kayak gini, Jenkins, di sini kita bikin code, terus kita push code-nya. Nah, nanti Jenkins akan nge-build tes dan apa namanya tes dan lain-lain image-nya, terus dia akan ngupload ke image repository. Nah, setelah ada di image repository, perubahan yang ada di image tersebut bisa dibaca oleh Argo CD. Oh, image-nya udah diubah nih sama Jenkins, udah ke yang paling baru metadatanya. Nah, setelah diubah, Argo CD akan menerapkan perubahan itu gitu. Nah, kayak gitu, itu dia bisa bersinggungan pekerjaannya. Apa sudah terjawab? Oh, oke Mas. Terima kasih. Oke, siap. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman? Atau mau nanya tentang apa Argo CD atau GitOps lagi? Sambil nunggu, mungkin ini saya mau nampilin official documentation ya. Kalau misalkan nanti mau coba-coba di rumah sendiri di Kubernetes-nya, terus perlu apa namanya tutorial. Nah, di sini sudah lengkap di official site, official documentation site yang dimiliki oleh Argo CD itu sudah lengkap ya. Kita bisa cek user guide. Nah, ini banyak banget, ada proses instalasinya kayak gimana, kalau mau ngonfig kayak gimana, itu sudah lengkap itu. Nah, kalau misalkan perusahaan teman-teman gitu ya, ini Bang promosi membutuhkan apa namanya bantuan untuk memanage itu, bisa dikasih saja ke Divistan ya. Oke. Oh ya, tadi ada yang lupa juga nih. Oke, nah tadi kan saya udah share tentang ini ya, tentang GitOps gitu ya. Nah, keren kan? Apa namanya? Kita bisa dengan mudah ngubah apa namanya aplikasi, terus buat nge-manage apapun resource yang ada di Kubernetes menggunakan GitOps. Nah, teman-teman kalau misalkan apa namanya ingin mempelajari lebih dalam gitu ya, saya izin untuk promosi kita di WeShare itu punya bootcamp DevOps Bootcamp. Nah, DevOps Bootcamp-nya itu berjalan 3 bulan. Nah, ini kurikulumnya yang bisa dipelajari di DevOps Bootcamp tersebut. Ada dari fundamental, eksplorasi DevOps, belajar prinsipalnya, terus nanti kita juga akan belajar cloud computing, terus microservice itu gimana, bikin kontainer, Docker, terus bikin IAC, yang tadi udah dipelajari itu di-spill sedikit di sini, continuous development, terus nanti juga bisa belajar DevSecOps, ada code review, automation test, performance test, ada juga SRE, continuous monitoring, centralized logging, chaos engineering, terus juga ada kita belajar continuous innovation, belajar ChatOps, mungkin belajar continuous learning, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ingin di perusahaannya, ingin mengajukan, Pak, ini Pak ada bootcamp keren, saya pengen ikutan. Nah, itu bisa diajukan aja ke perusahaannya, terus disuruh ngontak ke sini, hello@wishare.id, atau ngubungi ke nomor ini. Kita bisa di reach di Instagram, LinkedIn, nomor
WhatsApp dan juga di email ya. Barangkali nanti perusahaannya interested buat belajar DevOps itu bisa. Saat ini kita baru support bootcamp untuk enterprise aja ya. Belum bisa untuk yang belum buka untuk yang perorangan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, didiskus atau mau didiskusikan teman-teman? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mas Jozin dan Mas Andri. Oke. Silakan teman-teman, mungkin sebelum kita akhiri untuk sesi Q&A sama Mas Husni, silakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, just feel free buat cerita aja kita, mumpung masih bareng sama Mas Husni nih. Oke, sepertinya sudah aman ya, tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman dan tidak ada sesi diskusi lagi. Kalau begitu mungkin saya serahkan ke Mas Andri. Ada satu atau dua insight tambahan ya, Mas Andri? Apakah sudah Iya, siap, Mas? Oke, halo silakan Mas Mas Andri. Fajrin, sudah siap. Oke, sebentar ya, aku siapkan dulu. Bisa share screen, Pak? Aku izin stop share ya. Oke. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih banyak ya buat teman-teman sudah join di sesi Weekend Sharing by WeShare hari ini. Tadi cukup insightful ya terkait RGCD ataupun GitOps itu sendiri dan DevOps ya pada umumnya. GitOps itu bagian kecil gitu ya dari DevOps yang secara umum ya sangat luas gitu kan. Nah, tapi kan kadang teman-teman gini ya, oh kayaknya ini belajar kayak gini tuh sulit banget gitu ya. Belum nanti mempelajari Kubernetes, belajar CI/CD, belajar GitOps. GitOps itu tadi kayaknya mudah ya, Mas Husni nyampainya gitu ya. Tapi di belakang itu mungkin akan sangat kompleks gitu ya, membuat pattern, membuat apa tadi Mas Husni. Jadi yang dilihat teman-teman tadi itu adalah versi yang istilahnya mungkin sudah ini ya, sudah disimplifikasi oleh Divisan. Mereka mungkin Divisan buat pattern sendiri gitu ya, yang memang biar lebih mudah dalam mengadopsi GitOps-nya gitu ya, bagi engineer-nya mereka gitu. Nah, di sini aku akan sedikit share insight gitu ya ke teman-teman gitu ya. Ini ada namanya integrasi AI. Nah, karena Divistan ini ya ini produknya Divistan gitu ya. Jadi karena kita tahu lah ya bagaimana sih strugglingnya mengadopsi DevOps gitu ya, dari mulai bikin CI/CD, bikin GitOps, bikin apalagi monitoring, vulnerability scan dan sebagainya. Nah, itu ngebuat kita kayak, oh gimana sih supaya teman-teman yang baru belajar Kubernetes, belajar DevOps lah gitu ya, itu udah langsung bisa merasakan benefitnya, manfaatnya gitu ya. Nah, ini yang sedang kita lakukan di project ini gitu ya. Feel free nanti kalau misalkan dari teman-teman tertarik dengan project integrasi AI ini gitu ya, kita bisa set up call, oh misalkan mau trial ataupun mau contribute kita welcome gitu ya. Nah, di sini integrasi AI pada poinnya adalah kita pingin istilahnya mereduce operational cost, kemudian sama apa ya waktu untuk belajar gitu ya, sama juga tentunya buat masalah apa ya kecepatan buat adopsi DevOps. Ini mungkin sekilas ya kenapa sih saya mau memperkenalkan integrasi AI ini gitu ya ke teman-teman. Tadi kalau misalkan sudah melihat Argo CD seperti itu gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita adalah evolusi dari DevOps itu sendiri gitu ya. Mungkin ke depan teman-teman pingin nih jadi DevOps engineer gitu ya. Tapi nantinya gitu ya DevOps engineer itu akan berevolusi jadi namanya platform engineer. Nah, itu next gen DevOps lah gitu ibaratnya. Nah, ini sesuai dengan prediksi lah ya, teman-teman mungkin bisa lihat juga ChatGPT gitu ya, sudah berevolusi seperti sekarang AI gitu ya, data driven gitu. Nah, di integrasi itu akan mengarah ke sana, supaya teman-teman mungkin nggak perlu lagi namanya apa ya, ribet-ribet belajar DevOps, tapi kita udah punya platform DevOps yang kompatibel gitu ya, untuk semua stack teknologi gitu. Nah,
Peran integrasi kurang lebih sama dengan Argo CD, tapi dia juga nanti ada fitur-fitur tambahannya, di mana nanti apa ya, kita punya banyak banget kapabilitas gitu ya, mulai dari deployment, CI/CD, build gitu ya, kemudian deployment strategi itu di mana kalau misalkan teman-teman ingin deploy, oh 50% dulu, nanti baru 60% dan seterusnya, itu kan belajarnya lama gitu ya. Saya bisa bilang ya, maksudnya teman-teman butuh effort gitu ya untuk mempelajari itu dan ya bikin use case dan sebagainya gitu. Nah, di integrasi itu nanti akan jauh lebih mudah. Nah, dan seterusnya ya, ini aspek security, automation gitu, itu kita cover semuanya. Dan ke depan ya kita akan cita-citanya gitu ya, akan menjadi super apps DevOps lah kayak gitu. Nah, ini ya, mungkin seperti ini. Jadi integrasi itu memang tadi yang kita buat atas dasar ya teman-teman kalau misalnya mau pelajari DevOps secara ini butuh mungkin time gitu ya. Ya memang kita menawarkan approach tiga ya. Pertama itu produk, integrasi AI, kemudian kita layanan gitu ya. Di mana ya kita managed service biasanya ya, ataupun development DevOps di perusahaan sebagai advisor misalkan. Dan ada lagi bootcamp gitu ya melalui sharing gitu. Nah, cuman di produk ini kita lebih ya, istilahnya, oh ini loh kalau mau merasakan benefitnya nih, ya ini bisa langsung adopsi di apa namanya di perusahaan teman-teman ataupun ya istilahnya untuk riset pribadi gitu. Oke, nah di sebentar ya. Di sini. Oke, benar sih di sini aja. Nah, di integrasi AI itu pada poinnya adalah kita punya banyak fitur gitu ya. Mungkin ini aku tunjukkan screenshotnya aja. Jadi apa ya? Kalau teman-teman istilahnya biasanya mengintegrasikan apa ya? Tadi misalkan bikin Helm chart, bikin apa namanya mau deploy SQL di Kubernetes. Mungkin apa ya istilahnya teman-teman butuh, mungkin agak bingung juga kan, oh helm chart itu gimana gitu kan. Kemudian nanti Argo CD itu konsepnya gimana, patternnya gitu. Nah, ini secara arsitektur kita apa namanya mengintegrasikan Argo CD juga sebagai GitOps apa namanya platform kita gitu ya. Bentar ya. Ini aku langsung aja deh ya biar kelihatan. Tadi mungkin the hard way to adopt DevOps gitu ya melalui apa namanya ya GitOps lah ya. Tapi ini istilahnya cara mudah untuk mengadopsi ini ya gitu. Nah, ini kita sebenarnya sama ya pakai Argo CD, kemudian Grafana gitu, ya, notification CI/CD dan seterusnya. Nah, cuma di sini kita bedanya mungkin lebih ini aja ya, udah apa namanya lebih simple aja nantinya gitu. Gitu. Oke. Kurang lebih akan seperti ini. Misalkan ini Git repository, kita cuma nambahkan kayak gini. Nah, kalau tadi ngonfignya mungkin harus melalui YAML gitu ya. Ya, ini sama. Nanti ketika udah di set dari sini, itu akan ada kayak yang udah dibuat Mas Husni tadi, yang CLI-nya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bisa menggunakan untuk CI/CD gitu ya. Ini contohnya ya, misalkan. Nah, ini buat CI/CD-nya, kemudian nah, kemudian nanti ada security test juga. Ini belum aktifin ya, sorry. Kemudian ada ini buat deployment historinya, apakah fail atau berhasil gitu kan. Nah, sampai nanti juga ada namanya deployment metric. Ini berguna banget, misalkan di perusahaan itu ada KPI-KPI yang terkait dengan DevOps gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini, nanti kelihatan frekuensinya dan seterusnya. Nah, bisnis yang ingin saya sampaikan di sini adalah tadi ya mengenai adopsi DevOps gitu ya. Kalau misalkan melalui bootcamp teman-teman masih sulit gitu ya untuk menangkap benefitnya, kemudian melalui praktik sendiri juga kayaknya ini lama banget nih harus belajar ini gitu ya. Cara tercepat adalah menggunakan integrasi. Teman-teman nggak perlu belajar untuk ngedeploy Dockerize gitu ya. Bayangkan nih, kalau teman-teman punya aplikasi gitu, biasanya kan bikin Docker gitu kan, Docker file. Ya ini kalau misalkan nggak ada Docker file juga bisa gitu. Nah, semudah itu. Jadi kita tinggal pilih bahasa pemrogramannya apa, kemudian nanti versinya berapa, udah habis itu di-build. Nah, itu tanpa Docker file gitu. Jadi orang awam pun di sini bisa memanage Kubernetes melalui ini juga bisa gitu. Jadi itu salah satu benefitnya apa namanya
untuk mengadopsi DevOps yang secara mature cuman nggak kompleks gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Ozin dari saya. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Saya kembalikan ke Mas Ozin lagi. Hey, terima kasih banyak Mas Andri untuk insight tambahannya. Jadi ada tools baru nih yang silakan teman-teman bisa dicoba, dan seperti yang disampaikan oleh Mas Andri, jika tertarik bisa langsung set call sama Mas Andri ataupun nanti bisa mengulik lebih lanjut terkait dengan integrasi AI gitu ya. Oke, baik, sebelum mungkin nggak terasa ya kita sudah hampir di ujung akhir dari sesi weekend sharing yang pertama ini. Tapi sebelumnya ada sedikit mungkin appreciation token atau apresiasi yang diberikan oleh WeShare kepada Mas Husni selaku pengisi pada hari ini. Ya, ini silahkan saya ucapkan terima kasih banyak Mas Husni karena sudah bersedia untuk menjadi pengisi dari weekend share yang pertama ini terkait dengan GitOps Introduction with Argo CD, dan saya juga akan menekankan teman-teman yang lain dari peserta yang ada di forum ini, jika memang tertarik untuk menjadi mentor, silakan bisa langsung klik juga di akun sosial media kami, nanti silakan bisa mengisi kemudian schedule waktunya kapan, dan nanti akan kami bantu untuk memanage kelasnya. Begitu. Dan sebelum saya akhiri juga untuk sesi hari ini, saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya untuk mengisikan link presensi kehadiran dan feedback, karena itu akan menjadi bahan perbaikan bagi kami, serta tentunya itu menjadi prasyarat bagi teman-teman untuk mendapatkan sertifikat sebagai partisipan ya, untuk sesi weekend sharing pada yang pertama ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama sebagai dokumentasi. Jika teman-teman tidak ada kendala jaringan ataupun device, silakan bisa dinyalakan kameranya. Izin saya untuk mengambil gambar. Oke, mungkin saya tunggu sebentar. Silakan teman-teman jika ingin menampilkan ini, menyalakan kamera. Baik. Oke. Izin saya untuk mengambil gambar teman-teman. 1, 2, 3. Oke, mohon tunggu sebentar. Sudah. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya atas partisipasinya dan kehadirannya tentunya. Makasih banyak Mas Husni, Mas Andri, dan teman-teman semuanya. Semoga kita bisa dipertemukan di sesi-sesi weekend sharing yang lain. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Husni ataupun sesi diskusi yang terjadi pada forum hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa memantik motivasi teman-teman untuk belajar lebih jauh, dan tentunya juga memantik teman-teman untuk menjadi mentor untuk weekend sharing ataupun sharing-sharing yang lainnya. Dan saya selaku moderator pada sesi hari ini, mungkin ada 1 atau 2 kesalahan yang saya lakukan selama membersamai teman-teman semuanya. Saya izin mohon maaf dan saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Thank you Baik, terima semua. kasih. Thank you Mas Husni. Thank you Semuanya. semuanya. Thank you Mas Susmi.